Bapa kami yang di surga, kembali pagi ini Tuhan kami mau membaca, mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami dan merenungkannya dalam hidup kami, supaya dapat menjadi peringatan dan kekuatan bagi hidup kami untuk selalu dekat dengan firman-Mu, karena firman-Mu akan selalu hidup di dalam kami dan kami akan menjadi anak-anak terang dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sambut sukacita firman-Mu pagi ini di dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu bekerja melalui firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan Alkitab Injil Matius hari ini terambil dari Matius pasal 24. Pasal 24 sampai 25 adalah tentang khotbah tentang akhir zaman. Dan pasal 24 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-51. Dan Matius pasal 24 ayat 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang kedua dengan perikop bait Allah akan diruntuhkan. Terdapat juga di Markus pasal 13 ayat 1 sampai 2 dan Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan nunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Kemudian Matius pasal 24 ayat 3 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop baru permulaan penderitaan. Terdapat juga di Markus pasal 13 ayat 3 sampai 13 dan di Lukas 21 hingga ayat 7 hingga 19 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan dengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kemudian Matius pasal 24 ayat 15 hingga dengan ayat yang ke-28 dengan perikop baru, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Terdapat di Markus pasal 13 ayat 14 sampai 23 dan Lukas 21 hingga 20 sampai 24 yang berbunyi demikian. Jadi
apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Kemudian Injil Matius pasal 24 ayat 29 hingga dengan ayat yang ke-36 dengan perikop baru, kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Markus pasal 13 ayat 24 sampai 32 dan Lukas 21 ayat 25 sampai 33 yang berbunyi demikian. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kemudian Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-44 dan perikop baru. Nasihat supaya berjaga-jaga di Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 30 dan 34 sampai 36 yang berbunyi demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak akan tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak
manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan biarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kemudian Injil Matius pasal 24 ayat 45 hingga dengan ayat yang ke-51 dengan perikop baru, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Terdapat juga di Lukas 12 ayat 41 hingga 48 yang berbunyi demikian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sampai di sini pembacaan Alkitab firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman ini memberkati kita semua, supaya kita dapat mengerti dan memahami apa yang dikatakan Yesus di dalam firman ini, supaya kita selalu siap sedia dan berjaga-jaga dan berdoa. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjemput kita atau kesudahan dari dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Yesus Kristus selalu memberkati kami dengan firman-Mu melalui Roh Kudus-Mu yang suci. Terpujilah Engkau atas firman-Mu hari ini. Amin.